Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini berkaitan tentang akidah. Karena mempelajari akidah merupakan kebutuhan yang paling pokok bagi setiap muslim, kebutuhan yang paling penting, kebutuhan yang paling utama sebelum kebutuhan yang lainnya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui akidah yang benar, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Inilah sumber akidah yang mana seorang muslim harus mengambil sumber akidah mereka dari Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi SAW, dan mempelajari akidah ini dan mengamalkannya. Ini akan membuahkan hasil bagi kehidupan seorang muslim di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, di antara buah dari mempelajari akidah dan mengamalkannya ini sangatlah banyak hasil atau buah dari akidah tersebut. Oleh karena itu ada kitab yang berjudul Limadza Tauhid Awalan. Kenapa tauhid yang lebih dahulu? Ada judul kitab yang berjudul Limadza Tauhid Awalan. Kenapa tauhid yang lebih dahulu? Yang mana kitab tersebut ditulis oleh Syekh Muhammad bin Khalifah bin Ali At-Tamimi. Beliau di dalam kitab tersebut menyebutkan buah-buah dari akidah yang benar itu sekitar 108 buah dari akidah yang benar. Dan kita akan menyebutkan hanya 5 dari buah-buah dari akidah yang benar. Buah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dengan keamanan, kemudian jaminan ketenangan dan jaminan surga bagi yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah di dalam keimanan tersebut, di atas tauhid, maka akan turun kepada mereka malaikat yang mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih dan bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Ini merupakan jaminan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jamin
dengan keamanan, ketenangan, dan jaminan surga di akhirat nanti. Dan sahabat Abu Bakar ketika ditanya tentang istiqomah di dalam ayat ini, Nana, Ahmad ke sana dulu, Abi mau menyampaikan ilmu ya. Inilah ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang istiqomah di dalam ayat ini, beliau mengatakan, alla tusyrika billahi syai'an. Maksudnya istiqomah di sini adalah hendaklah engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekecil apapun. Jangan mencampurkan ibadah dengan kesyirikan. Dan inilah jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Bagi yang beribadah hanya kepada Allah, meminta pertolongan, berdoa hanya kepada Allah, harap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat nanti. Maka pondasi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi, harta hanyalah sebagai pelengkap, bukan menjadi dasar kebahagiaan seseorang di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman tentang harta dan keturunan orang-orang yang kafir. Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman tentang harta dan keturunan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Allah katakan apa? Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Jangan sampai membuat takjub kalian harta mereka dan anak keturunan mereka. Karena sesungguhnya dengan itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengadab mereka di dalam kehidupan dunia ini, dan nanti mereka akan meninggal dunia dalam kondisi kafir. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya harta dan keturunan bukanlah pokok landasan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu jangan pernah bersedih jika mempunyai harta yang sedikit. Jangan pernah bersedih jika hanya misalnya mempunyai sepeda ontel misalnya atau kendaraan roda 2. Jangan pernah bersedih. Ya, jangan bersedih. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian buah dari akidah yang benar yang kedua, bahwasanya akidah atau tauhid yang benar akan menghilangkan pokok kesyirikan. Akan menghilangkan pokok kesyirikan. Ketika dia mengatakan syahadat, mengucapkan kalimat syahadat, maka dia akan keluar dari lingkaran kesyirikan dan kekufuran. Bagi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatsruqu dzanban. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada amalan yang bisa mendahului kalimat ini, dan kalimat la ilaha illallah ini tidak akan meninggalkan dosa. Seberapapun dosa yang dimiliki seseorang akan terhapuskan dengan tauhid. Kalaupun nanti dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka tidak akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan fat-tauhidu yudhibu asla syirki wal istighfar yamhu furu'ahu. Tauhid akan menghilangkan pokok kesyirikan, dan istighfar, meminta ampun kepada Allah, akan menghapuskan cabang-cabangnya. Cabang-cabang dosa dari dosa-dosa kesyirikan akan terhapus dengan istighfar.
Tauhid akan menghapuskan pokok kesyirikan, dan istighfar meminta ampun kepada Allah akan menghapuskan cabang-cabangnya. Dan beliau juga mengatakan wal istighfaru min akbaril hasanat wa babuhu wasi'. Dan istighfar meminta ampun kepada Allah merupakan kebaikan yang paling besar, dan pintunya ini luas, kata beliau. Ya, pintu istighfar ini luas. Faman ahassa bitaqsiri fi qawlihi aw amalihi aw halihi aw rizqihi aw taqallubi qalbin fa alaihi bitauhid wal istighfar. Barang siapa yang dia merasakan kekurangan pada ucapannya, kemudian pada amalannya, kemudian pada kondisinya, kurang pada rizkinya, atau hati yang bergejolak, maka hendaklah dia memperbaiki tauhidnya. Hendaklah dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi berjalan, ketika dalam kondisi duduk, ya, daripada ngobrol tidak ada manfaatnya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ummahat, ya, ketika mungkin sedang melakukan aktivitas, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Karena ini akan memperbaiki kondisi kita di dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Kemudian faedah atau buah dari tauhid yang ketiga adalah bahwasanya tauhid akan mendorong hamba untuk selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid inilah yang akan mendorong seorang hamba untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu didasari dengan tauhid yang benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian itu fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan maha terpuji. Maha terpuji. Kalau kita dalam kehidupan dunia ini semakin membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sia-sia dia mempelajari tauhid ini. Semakin dia mempelajari tauhid, semakin dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berilmu, semakin dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 40, "Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ghaniyyun karim. Ketika yang memiliki ilmu, hamba yang memiliki ilmu dari Alkitab mengatakan, aku bisa mendatangkan singgahsana itu kepadamu, kepada Nabi Sulaiman, sebelum mata berkedip. Maka ketika itu Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, maka ketika itu beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini merupakan keutamaan dari Rabbku, yang mana itu untuk menguji aku, apakah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin seseorang mempelajari akidah, kemudian mendalami ilmu akidah, maka dia harus semakin membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, idza tawajjaha al-'abdu ila Allah bi sidqil iftiqari ilaih wastaghasa bihi mukhlishan lahu ad-din ajaba du'aahu wa azala dararahu wa fataha lahu abwaaba ar-rahmah famithlu hadza qad dhaqa min haqiqati tawakkuli wa du'aa'i lillah ma lam yadhuq ghairuhu. Apabila seorang hamba menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
kejujuran. Dia benar-benar jujur membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan menjawab doanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan, kesusahan yang ada padanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rahmat untuknya. Dan semisal ini telah dirasakan bagi orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan dirasakan oleh selainnya. Ya, semakin dia mempelajari akidah, maka semakin dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya mempelajari tauhid ini akan menghasilkan buah, di antaranya akan terkabulnya doa. Akidah tauhid ini menjadi sebab terkabulnya doa. Akan menjadi sebab terkabulnya doa. Oleh karena itu Rasulullah SAW, beliau ketika itu mendengar seseorang berdoa di dalam salatnya, tapi orang tersebut tidak memuji, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam doanya. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, ajilah hada, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil orang tersebut, kemudian mengatakan kepadanya dan kepada selainnya, beliau mengatakan, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kalian salat, falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azal, apabila salah seorang kalian salat berdoa, maka hendaklah dia memulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wastana alaihi, dan memulai pujian dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian setelah itu barulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia minta. Jadi sebelum seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala, harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji dengan pujian-pujian yang indah. Kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian baru setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, beliau ketika itu mendengarkan seseorang berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad, maka wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallaha bi ismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'tah. Beliau mengatakan, ya, orang tersebut mengatakan, ya Allah, di dalam doanya, sesungguhnya aku meminta kepadamu, aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang Maha Esa, Engkaulah yang tempat bersandar seluruh makhluk, yang mana tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Engkau. Jadi sahabat tadi mengawali dengan doa tersebut. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya demi jiwaku yang ada di tangannya, dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang agung. Apabila dia meminta dengan diawali pujian yang ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, akan mengabulkan doa yang dia minta, akan memberikan permintaan yang dia minta. Ya, jadi seseorang apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, awali dengan apa? Allahumma anta, atau anta Allah la ilaha illa anta
Al-Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan doa yang dia minta. Ini salah satu pujian yang agung untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai seseorang takut di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh adab. Dan hendaklah yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang kita minta. Oleh karena itu dalam hadis dijelaskan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahwasanya doa kalian akan dikabulkan. Jadi jangan sampai seseorang berdoa kepada Allah SWT tapi dia tidak yakin dengan doa yang dia minta. Dia harus benar-benar mengulang-ulang doa yang dia minta dengan ya merengek-rengek ya, dengan pujian-pujian ya, sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang dia minta. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan alhamahu du'aahu wal isti'anata bihi wa ja'ala isti'anatahu wa du'aahu sababan lil khairi alladhi qadahu lahu. Apabila seseorang Allah inginkan kebaikan baginya, apabila Allah SWT menginginkan seorang hamba kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan bimbingan kepadanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan memberikan bimbingan, pertolongan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doanya dan permintaannya sebagai sebab untuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Jadi orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berarti Allah menginginkan kebaikan untuknya. Ya. Pilih waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya antara adzan dan iqamah, kemudian setelah salat asar, ya, sebelum salat maghrib, ya. Itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian buah dari tauhid yang kelima, bahwasanya tauhid ini akan menjadi penjernih dan pengharum dalam kehidupan. Jadi seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya akan indah. Ya, kehidupannya akan indah, akan jernih, akan harum di dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yanbaghi lil insani an takuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbah wa yakhlu fiha bi nafsihi wa yuhasibuha wa yakunu fi'luhu dhalika afdala min ijtima'ihi bin nasi wa naf'ihim wa lihadza kanat khalwatul insani fil laili bi rabbih afdala min ijtima'ihi bin nas. Sepantasnya bagi seorang manusia hendaklah dia memiliki waktu-waktu tertentu baginya yang mana dia bermunajat di dalam waktu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu 24 jam yang kita miliki habis hanya untuk kesibukan yang tidak bermanfaat. Khususkan waktu tertentu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyendiri dengan dirinya di dalam waktu tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menilai, menghisab dirinya, maka perbuatannya tersebut lebih utama daripada perkumpulannya dengan manusia dan memberikan manfaat kepada mereka. Dan begitu juga kesendiriannya tersebut di malam hari dengan Rabb-nya lebih utama daripada perkumpulannya dengan manusia. Banyak kadang orang menghabiskan waktunya ya, untuk ngobrol ya, malam hari untuk ngobrol bersama teman-teman, tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat iya, tapi kalau enggak bermanfaat ya, hanya bicarakan yang tidak penting ya, bagi dunia dan akhirat, waktu habis sia-sia, dia rugi.